Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil studi lapangan terkait penyusunan paket wisata minat khusus berbasis geoturism di Kawaratu, Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Presentasi ini merupakan bagian dari pemenuhan tugas UAS mata kuliah wisata minat khusus. Boleh di next. Oke, kita masuk ke latar belakang. Kawaratu yang berada di Taman Nasional Gunung Halimun Salak merupakan salah satu destinasi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai lokasi geoturism. Di kawasan ini, wisatawan dapat menyaksikan fenomena vulkanik aktif seperti asap fumarol, bau belerang, dan perubahan tanah akibat panas bumi yang masih berlangsung hingga saat ini. Selain itu, perjalanan menuju lokasi juga memberikan pengalaman trekking yang menantang dan menyenangkan. Pemilihan Kawah Ratu sebagai objek studi ini juga sejalan dengan pembelajaran mata kuliah wisata minat khusus, karena mahasiswa dapat mengamati langsung kesesuaian antara teori dengan kondisi nyata di lapangan. Dengan begitu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap konsep geoturism serta potensi pengembangannya di Indonesia. Perlu di next. Lalu di sini ada rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua hal utama. Yang pertama adalah bagaimana peluang penyusunan paket wisata geoturism yang tidak hanya aman tetapi juga edukatif dan berkelanjutan di Kawaratu. Yang kedua, penelitian ini ingin mengetahui apa saja daya tarik fasilitas, aksesibilitas serta kondisi lingkungan yang ada di kawasan tersebut sebagai pendukung kegiatan wisata. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hasil observasi lapangan di kawasan Kawaratu, kemudian menghubungkannya dengan teori wisata minat khusus dan geoturism. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana Kawaratu layak dikembangkan sebagai destinasi geoturism, serta menyusun konsep paket wisata yang sesuai dengan potensi yang dimiliki kawasan tersebut. Boleh di next. Lalu ada manfaat penelitian. Melalui penelitian ini, kami sebagai mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi dan permasalahan suatu destinasi wisata secara langsung di lapangan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi wisatawan maupun komunitas alam agar dapat melakukan aktivitas wisata secara lebih bijak, aman, dan bertanggung jawab di Kawaratu. Boleh di next. Nah, selanjutnya yaitu ada konsep dasar wisata minat khusus, yaitu wisatawan minat khusus berfokus pada ketertarikan tertentu dan melibatkan wisatawan secara aktif dalam pengalaman langsung. Nah, aktivitasnya itu biasanya dilakukan dalam kelompok yang cukup kecil, dalam ruang lingkup yang kecil, yaitu bersifat edukatif dan membutuhkan pemanduan ahli agar wisatawan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang objek atau fenomena yang dikunjungi. Nah, selanjutnya yaitu ada segmentasi wisatawan. Yang pertama yaitu wisatawan hard SIT. Yang utama yaitu pertama ada motivasi yang sangat kuat dan spesifik terhadap aktivitas tertentu. Yang kedua yaitu memiliki kompetensi pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Yang ketiga, aktivitas yang dilakukan ini cukup intens, teknis, dan membutuhkan keahlian yang memadai. Yang keempat, ada seringnya mengajar tantangan atau kegiatan profesional. Nah, untuk wisatawan soft SIT-nya ini, pertama yaitu ada motivasi ingin belajar, mengenal, atau mencoba aktivitas khusus. Yang kedua, ada aktivitasnya ini tidak terlalu intens dan relatif aman untuk pemula. Dan yang ketiga itu tidak memerlukannya keterampilan atau pengetahuan dalam tentang tapi yang akan dibahas. Yang terakhir yaitu cocok untuk wisatawan edukasi, interpretasi dan rekreasi.
Nah, di sini juga ada prinsip wisatawan minat khusus. Yang pertama yaitu keterlibatan aktif, yaitu active participation, yaitu wisatawan tidak hanya melihat, tapi ikut terlibat langsung, dalam aktivitas khusus yang ditawarkan. Nah, yang kedua yaitu ada pengalaman mendalam, yaitu deep and meaningful experience, yaitu SIT menekankan pengalaman yang lebih intens, personal, dan mendalam dibanding wisatawan massal, yaitu wisatawan memperoleh pengalaman belajar dan pemahaman. Nah, yang selanjutnya ada interpretasi, yaitu terdapat proses pemberian informasi atau makna terhadap objek wisata, baik melalui pemandu ahli, panel informasi, atau tur edukasi. Selanjutnya ada keberlanjutan, yaitu sustainability. SIT ini dikembangkan dengan menjaga kelestarian lingkungan, budaya, dan komunitas lokal. Menekankan rendah dampak, yaitu low impact, konservasi dan tanggung jawab sosial. Nah, yang terakhir yaitu edukasi, ada educational value, yaitu aktivitas SIT seringkali memiliki unsur edukasi tinggi, yaitu terutama dalam geowisata, ekowisata budaya, atau riset lapangan. Nah, next itu ada teori geotourism. Nah, geotourism itu merupakan bentuk pariwisata yang menjadikan sumber geologi dan bentang alam sebagai daya tarik utama di gunung api, batuan, fosil, lembah, serta proses geologi yang bentuknya. Nah, konsep geotourism box yang dikutip dari Newsam 2005, yaitu menurut ahli, kutipan yang dikutip dari ahli yang bernama Newsam pada tahun 2005 menjelaskan bahwa geotourism itu mencakup aktivitas wisata, bentuk fisik alam, serta proses bumi seperti vulkanisme dan erupsi. Adapun dari Dowling dan Newsom pada tahun 2006 mengatakan kemudian memperluas konsep ini menjadi dua spektrum. Yang pertama yaitu ada geologi dan geografis atau landscape. Sehingga geotourism ini dipandang sebagai kegiatan multidisipliner. Nah, selanjutnya ada analisis SWOT. Pertama ada strength, yaitu kekuatan. Kekuatan utama yaitu keunikan geologi yang tinggi, aktivitas vulkanik yang aktif melalui adanya fumarole, aroma sulfur, serta varian warna tanah, yaitu tanahnya itu berwarna kuningan pucat gitu. Selanjutnya ada sebagai bagian dari Taman Nasional, yaitu Gunung Halimun Salak. Eh, di, Dapatkan status Taman Nasional ini dapat meningkatkan daya tarik wisata Pulau Salam. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu potensial untuk petualangan dan edukasi, yaitu aktivitas seperti pengalaman kemarau, batuan sulfur, dan jalur hutan yang cocok untuk wisatawan khusus. Nah, untuk weakness-nya sendiri yaitu kelemahan, tidak adanya visitor center, papan interpretasi geologi, peta geosite, serta fasilitas sanitasi yang memadai yang menjadikannya kelemahan besar untuk pengembangan geotourism. Nah, yang kedua yaitu ada gas beracun, tanah panas, dan perubahan cuaca cepat yang membuatnya termasuk destinasi dengan resiko yang cukup tinggi bagi wisatawan. Yang ketiga ada akses transportasi yang kurang memadai, seperti titik jalan kurang optimal, yaitu seperti titik jalan menuju base camp itu masih rusak dan eh, transportasinya itu di sana terbatas, jarang banget ada transportasi umum yang datang ke sana. Gitu. Terus yang terakhir yaitu belum adanya sistem interpretasi geotourism speech. Nah, selanjutnya ada opportunities, yaitu peluang, yaitu yang pertama ada tren wisatawan alam dan minat khusus meningkat. Itu wisatawan berbasis pengalaman, edukasi, dan petualangan. Yang kedua yaitu ada Gunung Salak memiliki potensi geosite yang dapat dikembangkan sebagai bagian regional. Dan yang ketiga yaitu ada peluang edukasi untuk sekolah, perguruan tinggi yang membutuhkan lokasi studi lapangan dengan fenomena geologi aktif. Nah, yang terakhir yaitu pengembangan geotourism memungkinkan masyarakat sekitar berperan sebagai pemandu lokal, operator transportasi, dan penyedia homestay.
Nah, ini yang terakhir dari SWOT yaitu threat, yaitu ancaman, yaitu yang pertama ada aktivitas vulkanik yang tidak stabil. Nah, peningkatan aktivitas kemarau atau potensi gas beracun bisa menyebabkan penutupan jalur pendakian. Jadi pendaki tidak diizinkan untuk naik. Itu ancaman yang pertama. Yang kedua ada kerusakan lingkungan oleh wisatawan. Nah, tanpa pengawasan dan interpretasi yang baik, sampah-sampah dan kerusakan jalur dapat terjadi yang disebabkan oleh para wisatawan. Yang ketiga yaitu persaingan dengan destinasi alam lain di Jawa Barat. Yang pertama yaitu ada Kawah Putih, Curug Cilember, atau Geopark Ciletus yang memiliki fasilitas yang jauh lebih lengkap dari Kawah Ratu dan promosi yang lebih kuat dibandingkan Kawah Ratu. Nah, yang terakhir yaitu ketergantungan pada cuaca dan musim. Musim hujan ini membuat jalur yaitu cukup licin dan cukup berbahaya sehingga kunjungan sangat dipengaruhi dari kondisi alam. Jadi kalau kondisi alamnya tidak memadai kayak tidak enak gitu, kayak hujan itu tuh nggak cocok banget buat mendaki karena trekkingnya itu cukup licin. Udah. Baik, masuk ke metodologi penelitian. Jadi, yang pertama itu ada jenis kegiatan. Kegiatan yang dilakukan merupakan observasi lapangan dalam rangka memahami konsep geotourism melalui eksplorasi langsung ke destinasi wisata minat khusus, yaitu Kawah Ratu. Lalu, metode yang digunakan terdiri dari 3 teknik utama. Pertama, observasi langsung yang dilakukan dengan mengamati kondisi fisik kawasan seperti aktivitas uap panas dan belerang, kondisi jalur trekking, serta aspek keselamatan dan aktivitas wisatawan di lapangan. Kedua, dokumentasi, yaitu pengambilan foto dan video untuk menggambarkan kondisi nyata sebagai data visual dalam penyusunan laporan. Ketiga, studi literatur yang dilakukan untuk mendukung data lapangan melalui sumber terkait geotourism dan informasi resmi mengenai Kawah Ratu. Lalu kegiatan ini dilaksanakan di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, tepatnya di Kawah Ratu pada tanggal 26 Oktober 2025. Selama kegiatan, kami tetap mematuhi aturan konservasi dan memperhatikan aspek keamanan sesuai pedoman yang berlaku di kawasan tersebut. Boleh di next. Selanjutnya itu ada gambaran umum atraksi. Nah, yang pertama ada profil singkat objek. Nah, kawasan Kawah Ratu adalah kawah aktif di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, yang dikenal dengan kemarau, buah panas, dan aroma sulfurnya yang kuat. Nah, destinasi ini tuh cukup populer di kalangan pendaki dan cinta geologi karena jalurnya yang cukup menantang, namun tetap mudah dijangkau tanpa peralatan khusus. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis wisata minat khususnya yang yaitu ada geotourism, yaitu observasi proses vulkanik, kemarau, dan batuan sulfur. Nah, yang kedua ada nature observation, yaitu flora fauna khas hutan hujan tropis. Yang ketiga yaitu ada outdoor education, yaitu lokasi belajar geologi untuk para pelajar dan mahasiswa. Nah, ada juga daya tarik utama yang diambil dari kawah satu itu. Yang pertama yaitu ada yang yang pertama yaitu ada aktivitas geologi terlihat jelas, yaitu ada abu panas, air mendidih, dan bau sulfur. Dan yang kedua ada bentang alam luas dengan tanah kepingan sulfur. Ketiga ada jalur trekking melewati gunung, hutan lebat, sungai kecil, dan view spot yang alam. Dan yang terakhir yaitu sejarah letusan Gunung Salak dan legenda lokal sebagai nilai interpretasi. Nah, selanjutnya ada fasilitas dan layanan. Nah, yang pertama, fasilitas dasarnya itu sudah fasilitas dasar saja karena berada di zona yang konservasi, jadi mereka masih 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 di bawah ini loh, masih di bawah pemerintahan, jadi dikelola dengan cukup baik. Yang kedua ada pos pendakian Cidahu dan Bantar Karet. Yang ketiga ada area parkir dan jalur trekking yang bertanda. Yang keempat ada pemandu lokal yang tersedia, yaitu opsional. Jadi sebenarnya di sana nggak ada,
Cuman nanti di paket wisata kami menyediakan eh, pemandu lokal pemandu lokal buat para wisatawan yang para klien itu bisa mendapatkan informasi tentang geologi di Colorado dari pemandu lokal. Nah, yang terakhir ada warung dan toilet sederhana di area base camp. Nah, ini yang terakhir itu ada aksesibilitas. Jadi ada dua jalur. Yang pertama jalur Cidahu, yaitu ada di Sukabumi. Nah, ini tuh jalur yang paling populer dan itu hutan hutan basah gitu. Jadi sekelilingnya benar-benar isinya hutan. Nah, trekkingnya itu kira-kira 3 sampai 4 jam. Normalnya itu 3 sampai 4 jam. Untuk jalur kedua yaitu ada di jalur Bandar Karet yang jadi Bogor, yaitu jalur yang tengah. Kira-kira trekkingnya itu 4 sampai 5 jam. Jadi emang Baik, selanjutnya ada temuan lapangan dan analisis. Bagian A, temuan lapangan, yaitu ada poin aktivitas wisata. Jadi wisatawan di sana melakukan trekking dan juga mengamati fenomena vulkanik seperti asap fumarol, bau sulfur, serta perubahan warna tanah yang menjadi aktivitas utama di paket geotourism ini. Lalu aktivitas ini menjadi daya tarik utama karena memberikan pengalaman geologi secara langsung. Lalu poin kedua ada pengalaman wisatawan. Jadi pengalaman yang dirasakan wisatawan tidak hanya rekreasi tetapi juga edukatif karena mereka dapat belajar mengenai proses alam yang masih berlangsung di Kawah Ratu. Lalu poin ketiga ada pengelolaan kawasan. Jadi pengelolaan trekking dilakukan oleh pihak Taman Nasional bersama masyarakat lokal. Namun fasilitas seperti papan informasi dan interpretasi edukatif masih sangat terbatas. Lalu ada bagian B yaitu analisis teori dan praktik. Untuk poin pertama kesesuaian dengan wisata minat khusus. Jadi aktivitas ini menunjukkan ciri wisata minat khusus karena wisatawan terlibat aktif dan memiliki motivasi khusus untuk memahami geologi kawasan. Lalu untuk poin kedua, kesesuaian dengan tourism. Kawah Ratu ini memenuhi konsep geotourism karena memberikan edukasi mengenai proses vulkanik, pengalaman langsung di alam, serta mendorong kesadaran konservasi. Lalu bagian C, isu dan tantangan. Poin pertama itu ada keamanan wisatawan. Jadi kawasan ini memiliki risiko seperti gas beracun, jalur yang licin ketika saat hujan, serta aktivitas vulkanik yang tidak stabil sehingga perlu, perlu perhatian khusus terkait keselamatan. Lalu poin kedua ada keterbatasan fasilitas. Jadi fasilitas interpretasi, petunjuk jalur, dan pengelolaan sampah belum optimal sehingga perlu ditingkatkan kembali agar sesuai prinsip geowisata berkelanjutan. Lalu untuk bagian D yaitu peluang pengembangan. Untuk poin pertama, ini ada potensi menjadi geowisata unggulan. Jadi Kawah Ratu ini sangat berpotensi dikembangkan sebagai destinasi geowisata unggulan karena fenomena geologi yang masih aktif dan menarik untuk dipelajari. Lalu poin kedua itu ada pemberdayaan masyarakat lokal. Jadi masyarakat lokal dapat semakin diberdayakan sebagai pemandu dan penyedia layanan wisata sehingga memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Boleh di next. selanjutnya dia itu ada rancangan paket wisata. Nah, judul yang kami pakai untuk paket wisata itu yaitu Geo Adventure Kawaratu, yaitu jelajah aktivitas vulkanik. Salah. Nah, segmentasi pasar yang kami ambil ya atau target pasar wisatawan itu yang pertama ada mahasiswa geologi dan geologi, geografis dan pariwisata. Yang kedua yaitu ada pecinta alam dan komunitas hiking. Yang ketiga ada wisatawan minat khusus geologi dan geosite. Dan yang keempat adalah usia 18 sampai 40 tahun yang fisiknya normal gitu.
Nah, paket wisata kami itu include include paket wisata kami itu yaitu ada transportasi pulang pergi, eh ya PP pergi pulang ya. Habis itu ada tiket kawasan dan kawah ratu, dan ada parkir. Nah, selanjutnya ada input yaitu konsumsi, guide, porter, P3K, dokumentasi foto ataupun video. Nah, paket wisata kami ini exclude-nya itu ada jas hujan, cemilan atau minuman pribadi, ada obat-obatan pribadi, trekking pole, dan uang jajan. Nah, durasi paket yang kami buat yaitu one day trip kurang lebihnya 10 jam. Start dari stasiun Bogor langsung ke base camp. Habis ke base camp itu kita mau trekking ke Kawah Ratu. Nah, aktivitas utamanya itu kita trekking, makan siang, foto, sama eksplorasi Sungai Belerang dan mempelajari geologi atau geosite di Kawah Ratu. Habis itu kembali ke base camp, habis itu ke stasiun Bogor, dan finishnya itu kira-kira di jam 7 malam, yaitu jam 19. Nah, komponen layanannya yang ada yaitu ada pertama transportasi PP, yaitu Bogor Base Camp. Yang kedua ada tiket masuk ke Gunung Salaknya dan ke Kawah Ratu. Nah, yang ketiga ada pemandu profesional dan edukasi geologi. Nah, yang keempat ada konsumsi, yaitu ada lunch box sama air mineral, dan yang terakhir ada dokumentasi misalnya. Nah, di sini ada perhitungan harga paket kami. Paket kami itu jadinya harga paket kami itu 200 210.000, itu harga net kami. Nah, untuk justifikasi paketnya itu yang pertama ada paket ini mengikuti karakter Kawah Ratu sebagai geosan aktif. Yang kedua yaitu menekankan interpretasi geologi, keselamatan, dan eksplorasi lapangan. Yang ketiga ada aktivitas sesuai dengan prinsip geotourism yaitu edukatif, konservasi, dan pengalaman langsung. Dan yang terakhir ada durasi dan tingkat kesulitan, cocok untuk mahasiswa dan komunitas outdoor. Dan ini ada video yang akan kami kirimkan link YouTube-nya ke Drive. Dan di sini ada poster dan brosur, poster Dan dan juga brosur. brosur paket wisata keluar itu yang kami buat. Dan ini harga Next. kami 210.000. Baik, jadi kesimpulannya yaitu dari hasil observasi, Kawah Ratu terbukti memiliki karakter kuat sebagai wisata minat khusus, berbasis geoturisme vulkanik sambil bertualang melalui jalur trekking. Dan juga destinasi ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai geoturism unggulan. Namun, peningkatan keamanan dan fasilitas interpretasi masih diperlukan agar pengelolaan dapat lebih optimal dan berkelanjutan. Di sini ada dokumentasi yang kami ambil dari salah satu. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih.